سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di tempat-tempat yang mengundang daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengundang daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan merayakan suatu peristiwa yang besar, yang agung, yang mulia, yaitu peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengadakan atau peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan menyebut nama Nabi, mengenang nama Nabi, menyebut keistimewaan Nabi, ini sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum perintah itu diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk salat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan salat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk pergi haji bagi yang mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan. Tetapi ketika salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku dan para malaikat salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebelum perintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu, Allah awal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya Allah terlebih dahulu memulainya, setelah itu baru diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kemuliaan yang kita harus bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, nabi yang diagungkan, nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak mau sholawat, yang malas untuk sholawat, yang benci kepada orang-orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad, berarti dia merasa lebih tinggi dan mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia lebih hebat, dia merasa dia lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka semuanya diciptakan oleh Allah, sementara Allah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbangga kalian semuanya merasa duduk di pondok pesantren. Tidaklah di pondok pesantren itu diajarkan setiap harinya kecuali tetap mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat kepada Nabi Muhammad, maka hidupnya akan tentram. Orang yang salawat kepada Nabi Muhammad, maka hidupnya akan nyaman. Dan orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad, setiap permasalahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di zamannya Nabi Musa, ini orang maksiat kepada Allah selama 200 tahun. Ini umur 200 tahun ini maksiat kepada Allah. Tak ada kebaikan, maksiat terus. Meninggal orang itu. Kemudian saat itu mayatnya orang itu dibuang di tengah padang pasir yang tak ada orang. Setelah dibuang ditinggalkan dan diurus terus. Jenazah itu tak diurus, ditinggalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa. Ya Musa, bukankah ada di tempatmu ada seorang yang meninggal dan dia tidak diurus?
benar ya Allah. Memang ada orang yang meninggal di tempat saya, tapi itu orang bermaksiat kepadamu selama 200 tahun. Sehingga masyarakat tak mau mengurusnya, saking marahnya mereka diletakkan di sebuah pasir yang tak ada orang. Apa kata Allah? Ya Musa, kau ambil itu jenazah, kau urus itu jenazah, kau kuburkan itu jenazah. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, ini orang yang 200 tahun ya Allah maksiat kepada Engkau. Apa menyebabnya Engkau ingin mengurusnya, mengampuni dosanya apa ya Allah? Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ini orang setiap buka kitab Taurat, dia lihat tulisan Muhammad. Ini diambilnya itu tulisan Muhammad, diciumnya tulisan Muhammad. Dia buka lagi yang Musa, ketemu lagi tulisan Muhammad, diambil, dicium dia tulisan Muhammad. Apa kata Allah? Sebab dia mencium cinta dengan tulisan yang ada namanya Muhammad, maka sebab itulah dosanya aku ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang 200 tahun maksiat kepada Allah, bukan umat Nabi Muhammad, tapi diampuni sebab cintanya dengan tulisan yang namanya Muhammad. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang merindukan Nabi Muhammad, yang disayang Nabi Muhammad. Kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita sebab baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana Nabi Adam alaihissalam 200 tahun telah dikeluarkan dari surga, tunduk kepada Allah, tak mampu mengangkat kepalanya selama 200 tahun. Minta ampun kepada Allah, Allah belum ampun. Tambah lagi 100 tahun tidak kumpul sama Hawa. 100 tahun sedih. Kapan diampuni kesalahannya Nabi Adam? Ketika tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keagungan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sekarang kita jauh daripada Nabi Muhammad, tidak ada rasa hati terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita itu termasuk orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah berjalan dengan Sayyidina Ali. Berjalan berdua dengan Sayyidina Ali. Ketika itu ada seekor lebah yang berjalan di kepalanya Nabi, mengelilingi kepalanya Nabi. Sehingga Nabi katakan, "Ya Ali, kamu tahu apa yang dikatakan lebah tersebut?" Sayyidina Ali tidak tahu, ya Rasul. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia salam kepadaku ya Ali. Dia sedang memberikan salam kepadaku. Kemudian ya Ali, dia ingin aku memakan madunya. Maka wahai Ali, ambil kembali lebah. Maka lebah ini terbang. Kemudian Sayyidina Ali mengikut ke sarangnya. Maka minum Sayyidina Ali madunya lebah tersebut sampai Nabi memakan madu tersebut. Kemudian Nabi tanya kepada Ali, ya Ali, bagaimana rasa madu ini? Apa kata Sayyidina Ali? Manis ya Rasul. Saya belum pernah merasakan madu semanisnya madu lebah ini. Maka Nabi tanya, wahai lebah, engkau makan daripada tumbuh-tumbuhan yang asam, engkau makan daripada tumbuh-tumbuhan yang pahit, kenapa engkau bisa mengeluarkan madu yang amat manis seperti ini? Apa kata lebah tersebut? Wahai Muhammad, ketika aku ingin mengisap daripada tumbuh-tumbuhan, Allah katakan kepada wahai lebah, kalau seandainya engkau mau madu manis terus, maka sebelum engkau mengisapnya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebah makan pahit, makan yang masak keluarnya manis. Kalau hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal keluargaan, pekerjaan, dagangan, segala macamnya, itu semua akan hilang dengan cara apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berbanyak sholawat kepada Nabi Pak, sholawat Pak ya, banyak kepada Nabi Muhammad. Sholawat ini tidak pernah harus di masjid, tidak. Ketika nembang cerucuk, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa. Ngecur nyemin tuh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngaduk, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pergi cari ikan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam keadaan apapun sholawat kepada Nabi Muhammad itu solusi daripada setiap permasalahan kita. Kenapa banyak masalah? Karena kita tidak mengadukan diri kita kepada Nabi dan kita tidak mengadukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja. Ketika Nabi Muhammad ingin membuang hajat di padang yang sangat lapang, bingung Nabi Muhammad saat itu. Kalau dia buang hajat nanti kelihatan sama orang. Kalau ada orang lewat nanti lihat. Apa Nabi Muhammad SAW katakan kepada pembuatan pohon, bergeser. Maka pohon itu bergeser dengan telunjuk Nabi Muhammad. Ditaruh di depan Nabi Muhammad. Panggil pohon yang lainnya, itu
ditunjuk lagi untuk geser di samping Nabi Muhammad. Panggil lagi digeser di samping kirinya Nabi Muhammad. Terus di belakang Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad buang hajat di tengah lapang, digeser dikelilingi oleh pemohonan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad katakan, "Wahai pohon, kembali kepada tempatmu masing-masing kembali." Pohon terus dengan menunjuk Nabi Muhammad. Ini keagungan Nabi kita. Maka kita harus tahu siapa Nabi kita ini. Berapa banyak sahabat Nabi Muhammad yang baik kedatangan Nabi Muhammad. Ada sahabat yang ikut perang dengan Nabi Muhammad sampai salah satu matanya mau jatuh. Dia minta kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, kembalikan mata saya ya Rasul." Dan Nabi Muhammad sudah cukup seperti ini. Kalau kau sabar, kau termasuk orang dekat kepada Allah. Tidak ya Muhammad, aku ingin kembalikan mata aku. Kata Nabi Muhammad, dipegang matanya, ditempel, kemudian kembali seperti semula matanya sahabat. Dan sahabat itu mengatakan, mata yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad lebih terang daripada mata sebelah. Kenapa? Disentuh oleh dalam suci Nabi Muhammad SAW. Sehingga wafatnya Nabi Muhammad, sahabat yang pernah dikembalikan matanya mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, butakan mataku ya Allah." Sehingga sahabat yang lain bingung. "Wahai sahabat dulu, kau minta kembalikan matamu dengan Nabi Muhammad. Lalu kenapa sekarang kau minta butakan kepada Allah matamu?" Apa kata sahabat tersebut? "Untuk apa aku melihat kau di depanku tidak ada lagi wajah suci Nabi Muhammad SAW." Ini sahabat ini mau ketemu rindu sama Nabi Muhammad. Bahkan kata sahabat, kalau ada Nabi Muhammad di surga, sedang mau masuk surga. Lebih baik saya di luar. Kalau di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad, karena surga tidak akan nikmat kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mau masuk surga, harus ketemu sama Nabi Muhammad. Bagaimana ketemu sama Nabi Muhammad? Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banggakan Nabi Muhammad, senangkan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi Muhammad ini dari hidup sampai wafat, sampai nanti dikembalikan, dibangkitkan, yang ada kalimat la ummati ummati ummati. Kita ini tidak mau nyebut Nabi Muhammad. Diundang maulid malas. Tidak ada makanan pada Ustaz Imam itu. Pun ada semangka itu di depan Habibnya saja, kami tidak dapat. Tidak perlu semangka ini. Yang perlu adalah syafaat kepada Nabi Muhammad. Ada semangka penuh rumah kita, Nabi Muhammad tidak ngasih syafaat, apa artinya? Kayak orang dikasih Allah 1 juta setiap hari, senang dikasih 1 juta, ini 1 juta setiap hari dikasih Allah. Tapi tidak dikasih Allah nafas, ngambil itu oksigen, pakai selang jalan, tapi dikasih 1 juta. Mana nikmatnya? Tidak ada nikmatnya. Nikmatnya orang yang tidak bawa oksigen, tapi tetap berjalan, tetap dikasih makan oleh Allah, daripada dikasih setiap hari 1 juta, tapi gantung oksigen dengan selang kemudian berjalan. Tidak ada nikmat. Nikmatnya ini kita ini ketika ada Allah, ketika ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini, kalian hari ini pada santri dan wali santri sedang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bangga? Ketika ada orang tua menyerahkan anaknya di pondok, berarti saat itu orang tuanya sedang mendekatkan anaknya kepada baginda Nabi Muhammad. Karena di pondok ini adalah yang diajarkan tentang akhlak Nabi, tentang ilmu Nabi, sehingga anak-anak kita sedang dekat hatinya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anak kita sudah dekat sama Nabi, orang tuanya otomatis pasti diingat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ketika mondokkan anak itu, jangan merasa bimbang, ya. Jangan merasa rindu dengan anakku, makan apa, anakku dikasih Ustaz Imam apa, anakku dia mungkinkah rebung. Mau rebung tak rebung tak masalah, Pak. Sekarang mungkin perpisahan kita. Sekarang pisah sama anak, tidak ketemu sama anak 1 minggu, mungkin ada 1 bulan, mungkin sebulan sekali pulangnya, mungkin ya, sebulan sekali. Tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang dia. Yang penting nanti pulangnya bersama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pisah sama anak kita sedikit. Dunia ini sedikit sih. Paling kita pisah dalam keadaan 10 tahun. Mungkin kalau paling banyak itu pondoknya mungkin 10 tahun. Setelah itu kita kumpul lagi sama anak kita. Kemudian orang tuanya yang di rumah, yang anaknya mondok tidur sampai beliauan di rumahnya misalnya. Orang tuanya tidur beliauan di rumahnya. Anaknya baca Quran. Orang tuanya itu dihitung pahala, walaupun dalam keadaan tidur. Ini orang tuanya sedang kerja di rumahnya, anaknya baca Quran, anaknya belajar ilmu, orang tuanya dikirim pahala. Kemudian dicatat sebagai pahala walaupun dalam keadaan bekerja, walaupun dalam keadaan tidur sekali.
enak jadi orang tua kalau sudah menyerahkan anaknya di pondok. Tapi kalau sudah anaknya tak berada di tempat yang baik, anaknya keluar kemana-mana bermaksiat kepada Allah, hatta orang tuanya dalam keadaan baca Quran, walaupun orang tuanya sedang sholat, ketika anaknya bermaksiat, orang tuanya akan mendapatkan dosa sebab kemaksiatan anaknya. Jadi bangga, Pak, lepas sekarang. Beban sudah mulai lepas. Siapa yang beban? Ustaz Imam, saya Hidayat, banyak beban. Kalau mengajarkan yang salah, beban mereka. Ya. Kita di rumah gimana? Tenang sudah. Anak sudah di pondok, ya kan? Tenang. Tapi ingat, kalau mau barokah hidup anaknya, manfaat hidup anaknya, ilmunya manfaat, perhatikan gurunya. Ya kan? Sekarang orang-orang tahu mengantarkan anak, tak perhatikan gurunya. Terdahulu tuh, orang-orang terdahulu ini kan banyak orang tua nih, orang wali santri ini pasti orang yang sudah tua. Coba ingat dulunya. Bagaimana kita ngaji dengan guru ngaji kita di kampung? Kita isikan airnya, kita antarkan kayu apinya, ya kan? Kepada guru ngaji kita ini disuruh orang tua kita, nah ini bawa nih kayu api ini untuk guru ngaji kau. Karena di zaman dulu itu kan gelap juga, bawa minyak tanah nih untuk itu guru kau. Disuruh tuh, diajarkan kita ini untuk berbakti kepada guru. Diajarkan bawa kayu api, minyak dan sebagainya, ngisikan air dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan daripada guru. Sehingga orang-orang tua kita terdahulu sekolahnya tidak jauh-jauh. Sekarang sekolah kan jauh-jauh, ke Jawa, ya, sampai ke luar negeri. Dulu orang-orang belajarnya tidak jauh-jauh. Belajarnya satu kampung saja, rumah ke rumah kepada guru. Jadi orang soleh. Manfaat mereka bisa membimbing orang-orang di kampung mereka. Sebab apa? Sebab kayu apinya. Sebab apa? Sebab minyak tanahnya. Sebab apa? Sebab ember yang diisinya air untuk mandi gurunya, untuk minum guru. Itu sebab mereka mendapatkan keberkahan. Dibandingkan dengan sekarang, banyak pondok di mana-mana. Di Ketapang banyak pondok, di Pontianak banyak pondok, tapi yang keluar hasilnya sedikit yang manfaat. Terkadang kenapa? Karena tidak mendapatkan keberkahan dari guru. Ini berkah di guru penting ya, anak sekalian, berkah ini penting. Kata ulama itu kalau untuk ilmu itu cukup 20% saja. 80%-nya kemana? Senangkan hati guru, muliakan guru. Itu kunci Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmu kita melalui cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun, ilmu inilah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dapat? Ketika guru kita senang dengan keadaan. Ada yang bernama seorang ulama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Ini adalah pengarang daripada Ratibul Attas. Ini suatu ketika beliau duduk sama santrinya seperti ini. Kemudian yang bernama Syekh Ali Baras sedang picit kaki gurunya, kaki daripada Sahibul Ratib, dipicit. Di waktu yang bersamaan datanglah Nabi Allah ini Nabi Haidir di pintu gerbang. Beliau katakan, wahai murid-muridku, di sana ada Nabi Haidir. Seluruh murid-muridnya bekerja datang daripada Nabi Haidir, kecuali Syekh Ali Baras tidak bergerak dari tempat duduk, picit lagi guru. Ditanya sama gurunya, wahai murid, kenapa engkau datang? Ini yang datang Nabi Haidir ini. Apa kata muridnya Syekh Ali Baras? Wahai guru, yang benar yang datang itu Nabi Haidir. Tetapi aku mendapatkan ilmu, aku mendapatkan pendidikan dari diri. Engkau tidak bergerak, bagaimana aku bisa bergerak daripada untuk datang Nabi Haidir sementara engkau sendiri tidak bergerak? Aku cukup untuk memijit kaki, itu sebagian kemuliaan daripada. Apa kata Habib Umar Al-Attas? Dikatakan tidak diterima Fatihah kepada diriku sebelum Fatihah kepada Syekh Ali bin Abdul Abbas. Lihat, ditaruh daripada murid. Kita kalau mau Fatihah kepada Sahibul Ratib, di mana Sahibul Ratib ini? Al-Habib Abdul Rahman Al-Attas seorang wali Allah. Tidak diterima Fatihahnya kata beliau sebelum kita Fatihah kepada Syekh Ali Baras. Siapa Syekh Ali Baras? Murid beliau. Lewat dulu kepada murid beliau baru beliau terima. Kenapa? Karena ruwatnya seorang guru ini penting. Tapi kalau kita tidak dapat ruwatnya seorang guru, maka kita ilmunya sia-sia. Walaupun banyak ilmu, terkadang menjadi orang yang sombong. Banyak ilmu,
ilmunya untuk berbuat zalim di dalam dunia ini. Ada ilmunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat ada orang duit haji diambil, apakah mereka tidak berilmu? Berilmu. Bahkan mereka mempunyai titel di belakangnya SAG dan sebagainya. Berilmu, agama, paham, tapi duit haji masih diambil sama mereka. Kenapa? Terkadang tidak mendapat keberkahan daripada gurunya. Terkadang pernah membuat sakit hati gurunya. Bahkan berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibur ratib, beliau mengatakan kalau seandainya ada seorang murid mengecewakan hati seorang gurunya, kemudian dia datang kepada seluruh wali dari timur ke barat, dia datang, wali tersebut datang ke wali ini, datang ke wali ini, datang ke wali ini, dari timur ke barat seluruh wali ini datangnya, yang minta keberkahan, maka satu pun tidak akan mendapatkan keberkahan sebab dia sedang mengecewakan hati salah satu guru. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ilmu barokah itu guru itu dihormati, sendal guru itu dibincingkan. Kalian tahu siapa itu Abu Hurairah? Itu riwayat hadis yang paling banyak. Apakah Abu Hurairah itu duduk di depan Nabi? Tidak. Abu Hurairah selalu berada di belakang, merapikan sendal, mengurus tamu, menghormati Nabi Muhammad. Itu saja ilmunya. Tetapi yang banyak mendapatkan meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena rasa cinta penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak cerita-cerita yang lain yang orang mendapatkan keberkahan daripada guru. Maka kalau dah di pondok ini, jadikan diri kita ini hamba, budak di situ. Kalau ada guru, tolong gurunya dihormati, salam sama gurunya. Gurunya lewat berdiri, hormati gurunya. Ini terkadang ada guru datang diam. Gimana mendapat keberkahan? Ya? Kalau guru datang tuh sambut berdiri. Memang ustaznya mesti nak ngomong. Saya yakin nih, saya tahu Ustaz Imam kita akan mau berdiri. Kalau dia datang lihat tuh, ada ulama datang dari jauh, dari luar negeri dan sebagainya. Benar, kita ini wajib memuliakan ulama. Man akrama aliman faqad akrama. Siapa yang memuliakan ulama kata Rasul? Orang alim berarti dia muliakan diri. Betul. Ada ulama datang hormati, ada kiai datang hormati, ada ustaz datang hormati. Tapi ingat, gurumu berhak tapi harus menghormati daripada mereka. Itu terkadang ada ulama salaman rebutan, sendal gurunya yang ngajar itu hilang sebelah, bisa ditendang. Di mana keberkahan ulama? Bukan itu kan? Ya? Ini ada ulama misalnya dari Jakarta datang, wah rebutan. Gurunya yang ngajar itu disinggung sama dia, ditolakkan sama dia. Untuk apa? Untuk salaman sama orang yang tak pernah ngajarnya, hanya ketemu itu pun mungkin 1 tahun sekali mungkin, atau hanya itu saja bertemunya seumur hidup. Kalau gurunya yang ngajarkannya sholat, ngajarkannya Quran, tidak dianggap di belakang, dipantati sama mereka. Nah ini yang sudah mulai kurang akhlaknya. Kenapa? Kita tidak pernah mengenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini harus ditanamkan hadirin kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita, sebagaimana ditanamkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Orang yang menghormati yang lebih tua itu, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajatnya. Sayyidina Ali ini pernah datang sholat subuh ini ke masjidnya Nabi. Namun di depannya ada orang tua yang sudah bungkuk, yang tua berjalannya lambat. Jadi Sayyidina Ali ini berada di belakang. Tak mau Sayyidina Ali ini mendahului orang tua ini. Terus berjalan. Ini waktu subuh. Sehingga saat itu matahari mau terbit. Allah katakan, wahai malaikat, tahan itu matahari. Matahari ditahan oleh malaikat. Tak terbit saat itu. Nabi ketika mau selesai sholatnya, mau ngangkat rukuknya, rukuk mau i'tidal, Allah perintahkan malaikat tahan punggung Muhammad. Ini ditahan oleh malaikat. Tak naik-naik. Setelah Sayyidina Ali masih belakang orang tua tersebut, ternyata orang tua ini adalah orang tua Yahudi. Gak pergi ke masjidnya Nabi. Ketika ada di simpang, dia lewat sebelah kanan, kemudian tak masuk ke masjidnya Nabi.
Maka katakan Nabi Muhammad SAW nanya, ya Ali, kenapa engkau terlambat ya Ali? Apa kata Ali? Tadi itu saya itu di belakang orang tua ya Rasul. Saya kiranya orang ini mau datang ke masjid, ternyata dia itu orang Yahudi, enggak sholat. Apa kata Nabi? Ya Ali, kau tahu dengan penghormatanmu kepada orang yang lebih tua, walaupun dia orang Yahudi, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menahan daripada pundakku supaya aku tidak bangun dari ruku. Dan ketahui ada lebih dahsyat dari itu. Apa itu ya Rasul? Allah perintahkan malaikat untuk menahan matahari supaya waktu subuh masih gelap sehingga kau bisa sholat subuh bersama. Kemuliaan orang-orang yang memuliakan orang-orang lebih tua dari itu. Kemudian saat itu bukan akhlak. Kalau orang lebih tua cium tangannya, oh dia ahli maksiat, tidak masalah. Mau dia ahli maksiat, tidak maksiat. Mungkin dengan kalian mencium tangan orang ahli maksiat, dia merasa malu, ya Allah, aku ini ahli maksiat, masih tangan itu dicium sama mereka. Aku mau tobat, bisa jadi itu hidayah. Jangan pernah menganggap orang itu hina, jangan. Muliakan terus orang. Sebagaimana dikatakan ketika Habibullah bin Alwi Al-Haddad berjalan sama orang ahli maksiat. Ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah memegang wali kutub itu selama 40 tahun. Memegang wali. Dia berjalan bersama dengan ahli-ahli maksiat. Kemudian di pertengahan perjalanan beliau dilindungi oleh salah satu pohon sehingga berpisah. Apa kata beliau? Memang perjalanan itu bersama orang ahli maksiat. Tetapi setelah kami lewat daripada sebuah pohon, aku katakan dia ini orang yang baik karena mungkin setelah dia terlindung daripada mataku, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya para ulama, akhlaknya para sholihin seperti ini. Akhlaknya orang yang tidak punya rasa dendam dalam dirinya. Siapa? Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada merasakan rasa benci kepada siapapun. Akhlak siapa? Akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya kawan yang sering curi pulpen atau punya tetangga yang sering melempar itu, sakit dia, yang diangkat apa? Ya Allah, matikan dia cepat ya Allah. Gitu kan? Ya Allah, mudah-mudahan dia yang terbakar, bukunya terbakar atas ini. Ya Allah, mudah-mudahan orangnya melanggar ya Allah. Itu aja. Kenapa? Kita menganggap orang itu zalim. Tapi Nabi Muhammad semakin kuat kezaliman seseorang, semakin tinggi angkatan. Ya Allah, berikan dia kebahagiaan. Ya Allah, berikan dia hidayah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan ini juga dicontoh oleh para orang sholihin, para ulama, orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ulama sekarang, kiai sekarang, ustaz sekarang misalnya, lewat ada orang yang sedang musik dangdut itu, debak debuk. Mungkin kalau dia memang tidak tahu adab sekali. Apalah bunyi macam ini segala macam. Nah, ada satu ulama dari Hadramaut. Dia turun di kota Indonesia, negara Indonesia. Dia mau pergi mendatangi sebuah pengajian. Di pertengahan jalan, orang ramai, jalan itu ditutup, susah untuk lewat. Akhirnya dia tanya kepada supir, ini acara apa ya? Oh, ini acara orang Indonesia. Kalau kau ini bunyi dangdutnya luar biasa, musik beb, debak. Itu siapa itu? Itu orang joget-joget beb. Kalau kita mangga, tidak tahu sekali. Coba lewat. Tidak. Apa kata beb? Ya Allah, aku sedang melihat orang ini bahagia di atas panggungnya Allah, sedang menari ya Allah. Dengan kebahagiaan mereka seperti ini, Allah tolong bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Siapa yang sanggup seperti itu? Kecuali orang-orang yang hatinya mengenal benar siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ulama sekarang, ustaz sekarang, woi, diam tak jadi bisa. Kalau orang yang sudah hatinya kenal sama Nabi, akhlaknya sudah seperti Nabi, tidak ada lagi ada rasa kebencian dalam dirinya, tidak ada rasa lagi sombong dalam dirinya, tidak ada rasa lagi dengki dalam dirinya, karena potret mereka adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita ini siapa gambaran kita di depan? Gambaran kita di depan ini adalah bintang-bintang film. Wajar kalau kita tidak kenal siapa itu Nabi. Sekarang yang depan kita adalah bintang-bintang pemain sepak bola. Wajar depan kita tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW.
tua kita tanya, ya, Pak, tanya diri kita, masih ingat dah dengan sifat Allah? Masih ingat dah kita? Masih ingat dah dengan sifat mustahilnya bagi Allah? Tanya dah. Sifat 20 masih ingat dah? Sifat mustahil bagi Allah masih ingat dah? Sifat wajib bagi Nabi ingat dah? Sifat mustahil bagi Nabi ingat dah? Siapa ayah Nabi ingat dah? Siapa istri Nabi ingat dah? Siapa anak Nabi ingat dah? Siapa sahabat-sahabat Nabi ingat dah? Ini yang tak ada lagi pada diri. Kenapa? Karena kita jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau buka handphone itu HP itu yang dicari itu berita, yang dicari itu harga baju bagi ibu-ibunya, yang dicari itu harga barang-barang yang murah. Coba ketika buka handphone itu cari bagaimana akhlak Nabi Muhammad, siapa sih yang bersama Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad hidup bertetangga seperti itu. Kata ulama, kalau seandainya orang itu di dalam pikirannya, di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, hidupnya tenang, rumah tangganya tenang, Pak Bu. Sekarang saya mau tanya saja, pernah nggak kita ini nyuci di rumah kita bagi laki-laki? Bini kita ada, kita nyuci, pernah nggak di rumah? Pernah nggak kita yang ikat di rumah kita walaupun sudah ada bini kita? Pernah nggak kita menjahit baju kita walaupun ada bini kita? Itu Nabi Muhammad ada istrinya, ngiris daging sendiri, jahit pakaian sendiri. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita kan tidak ada. Bagaimana mau ada Nabi Muhammad di rumah kita? Bagaimana istri kita ada merasa sentuh kasih sayang kepada suaminya? Karena kita balik-balik marah-marah, buat kopi cepat, letih hari ini. Bentar. Kalau masak apa lapar begini, bentar. Bagaimana ada Nabi Muhammad di rumah kita? Kalau Nabi Muhammad bawa ini ikan, istri kita dari Muhammad. Adalah saya saja yang nanti kau masaknya kayak Nabi Muhammad. Nah, kalau ada dalam rumah tangga kita kehidupannya sebagai kehidupan Nabi Muhammad, maka hidup ini akan terdapat nyaman. Tapi rumah kami banyak masalah, Nabi Muhammad juga pernah ada masalah. Tuh lihat bagaimana ceritanya Aisyah yang merajuk. Istrinya Nabi Muhammad ini pernah merajuk, bukan hanya istri kita. Istri Nabi Muhammad ini merajuk juga. Kalau istri Nabi Muhammad yang merajuk, apalagi istri kita. Nah, karena istri kita ini bukan seperti imannya istrinya Nabi. Istri Nabi ya pernah merajuk. Suatu ketika ada salah satu istri Nabi ini buat makanan, masakan dari salah satu istri Nabi. Ini Aisyah ini umurnya kurang lebih 9 tahun, belajar masak. Kedengaran ada salah satu istri Nabi ngantar makanan. Aisyah keluar, pelayan, bawa makanannya balik kepada istri Nabi. Pelayan ini bingung, kalau dibawa balik takut dimarah istri Nabi. Tunggu di tempat Nabi Muhammad juga dimarah salah satu istri Nabi. Diam ya pelayan. Diambil tuh mangkok, dipecahkan tuh mangkok oleh Aisyah di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak ada macam itu, wah ajar atau tidak ada. Ini kau tahu dah bini kedua aku ngantarkan ini, tidak ada Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad kumut itu makanan dan mengatakan, wahai makanan, jangan bersedih, ini ibumu ini sedang marah. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Aisyah itu bukan marah, tertawa. Ternyata Nabi Muhammad sayang sama saya. Nah ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sering berlomba dengan istrinya, lomba lari. Mungkin kalau Ustaz Imam kan lomba panah sama istrinya, mungkin ya. Lomba lari sama istrinya. Nabi Muhammad mengalah. Biar dah Aisyah itu menang, karena senang. Ketika menang senang. Apa kata Aisyah? Ya Nabi, aku menang, kau kalah. Ya kata Nabi, nanti kita lomba lagi. Setelah lomba lagi, Nabi Muhammad menang. Aisyah, kamu kalahkan, saya menang tadi. Berbahagia, gembira ini. Orang suami istri bergembira dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita menanamkan akhlak ini, rumah tangga kita nyaman. Dengan anak bermain, jangan merasa menjadi bapak garang sama anak. Nabi Muhammad itu bermain dengan cucu-cucunya, senang. Bahkan Nabi Muhammad itu dijadikan tunggangan oleh cucu-cucunya. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan naik di punggungnya Nabi Muhammad. Kita ketika ada cucu kita naik di sini, dia kau lari, letih dah sini. Nabi Muhammad naik Husain, naik dua-duanya, naik Husain, naik Hasan, naik tunggang. Sehingga sahabat lewat, ya Husain, ya Hasan, tidak ada tunggangan yang paling baik kecuali yang kau tunggang itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang apa kata sahabat? Wahai sahabat, tidak ada penunggang yang lebih baik kecuali Sayyidina
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi Muhammad anaknya baik, bahagia, tenang. Hidup Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad dalam keadaan kekurangan bahagia. Kalau kita jadi bin Sari pening kepala. Mandi pun ada pikiran. Wah mandi kecil itu ya Allah mandi. Dari Muhammad. Nabi Muhammad satu hari tidak makan. Santai Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidak merasakan lapar? Merasakan lapar. Contohnya apa? Sahabat mendengar dengan telinganya. Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu. Berarti di sana Nabi Muhammad juga lapar sebagaimana kita manusia. Karena Nabi itu juga manusia, tapi manusia yang amat luar biasa. Tapi lapar itu sifatnya manusia. Nabi Muhammad lapar, diganjal sehingga batu itu bergesek, berbunyi kedengaran sahabat. Sehingga saat itu Salman Al-Farisi mengatakan, "Hai Rasul, saya pulang dulu ke rumah, saya mau tanya istri saya, mungkin ada makanan." Naik dari saat itu sedang menggali parit perang Handaq. Naik tanya ke istri dulu, "Ada makanan?" "Ada wahai suamiku, tapi hanya cukup untuk satu orang." "Tidak apa-apa, ini itu Nabi Muhammad, karena saya dengar gesekan batu di tubuh Nabi Muhammad itu keras sekali. Beliau nahan laparnya." "Kalau untuk Nabi Muhammad ada wahai suamiku." "Datang Nabi Muhammad, ada makanan satu untuk dirimu cukup, tapi tolong jangan kasih tahu sahabat ya." Nabi Muhammad naik daripada parit saat itu sedang digali. Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai sahabat, bergembira di kita hari ini. Kenapa ya Rasul? Salman mengundang kita makan ke rumahnya." Wah, ini kurang lebih 70 atau 60 orang sahabat. Pening Salman, "Ya Allah, ini makan cukup untuk Rasul. Untuk Rasul kenapa Rasul ngajak sahabat?" Berbondongan. Salman masuk ke rumahnya terlebih dahulu. "Wah istriku, ini ada masalah berat ini." "Kenapa?" "Kami ngajak orang makan di rumahnya." Wah, istrinya bingung lagi. "Ini makan itu Rasul bagaimana caranya?" Rasulullah SAW menahan sahabat, kalian berhenti di sini. Saya dulu yang masuk dalam rumahnya Salman. Sekali dilihat Nabi, ya benar untuk satu orang. Nabi pegang itu makanan, Nabi tidak makan. Kemudian Nabi keluar. "Wahai sahabat, masuk satu persatu, makan." Satu masuk keluar dapat makan, satu masuk keluar dapat. Bingung nih Salman ini. Kok makanan satu orang itu cukup untuk hampir 70 orang saja. Sampai dah selesai, sudah semuanya wahai sahabat, sudah ya Rasul. Maka sahabat makan Nabi, makan setelah makanan daripada sahabat. Pelajaran itu, Nabi ini tidak malu makan bekasnya sahabat. Ya? Padahal Nabi tidak malu makan bekas tangannya para sahabat. Kenapa makan itu banyak cukup untuk para sahabat? Karena pertama sekali yang menyentuh adalah tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak